Salam sehat. Rebalancing MSCI Q4 2025. Video yang kedua. Jadi ini review ya, after announcement ya, yang terjadi di dini hari tadi, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini ada yang di add di new di big ya, big cap yang new, yaitu brand dan BRMS. Seperti sudah saya duga. Nah, yang tidak terduga, yang di small cap ya, rupanya saya kalau lihat dari broadcast influencer, analis ya, yang cukup terkemuka, itu tidak ada yang berbicara tentang small cap atau memang lebih susah menebak emiten yang masuk ke small cap. Nah, dari video ini mencoba ya mencari alasan apa dia masuk small cap ya. Misalnya dari valuasinya, dari free float-nya, dari market cap-nya ya. Selama ini kan kita konsennya ke big cap terus ya, dan ternyata tebakan kita ya betul ya, brand dan BRMS masuk MSCI, tetapi yang di small cap belum terlacak, belum tertebak lah intinya ya. Jadi kita akan bahas yang non-brand dan BRMS ya. Sebetulnya yang detail sepertinya sih lebih mudah ya, tapi kan ngapain kita konsentrasi ke yang detail ya. Lebih baik kita konsentrasi ke apa yang akan di-add di small cap maupun big cap. Nah, coba kita lihat yang di-add di ya, yang new ya, new small ya. Kita lihat chartnya. Ya. Yang pertama energi. Ya, kita lihat chart energi dalam rank 1 tahun. ENRG. Ya, posisinya bagus ya, masih ada dari pullback ya. Ya, dari pullback perusahaan naik, turun lagi, naik lagi. Jadi hari ini ya naik. Perkiraan ya, mesin punyanya Haritanu ini. Nah, ini di posisi support. Jadi ya layak untuk jadi watchlist today. Di support kuat ya, mesin. Terus Teams ini dibatalkan ya. Kemarin naik tajam ya. Agak aneh sih ya rebalancing kali ini ya. Jadi saham-saham yang diperkirakan masuk MSCI naik sangat tinggi ya. Contohnya Teams ini ya. Teams, kemudian DSNG ini di pucuk ini. Ya. Tapi hari pertama ya naik ya. DSNG, kemudian KBLF. Nah, KBLF ini
KLBF ini turun kasta dari big cap ke small cap ya. Nanti ya akan ada koreksi menurut pendapat saya walaupun terbatas. Tapi ya sebaiknya hindari dulu kalau yang belum punya, karena yang ngapain kita dibikin galau selama 2 minggu B atau sell ya, kecuali kita investor atau swing ya, punya keyakinan khusus misalnya. Ataupun ya dijual dulu, nanti setelah MSCI selesai, masuk lagi, ya itu suatu pertimbangan yang cukup bagus saya kira. Kemudian WiFi juga viral selama ini. Ya. Apakah ini akan menjadi pijakan WiFi menuju to the moon lagi? Kemudian Raja. Nah, kemarin Ratu di rebalancing sebelumnya Q3 ya, kuartal ketiga bulan Agustus kemarin 2025. Sekarang Raja menyusul. Ya. Itu yang di new small ya. Small cap tapi yang baru. Kemudian yang di Dell, coba kita lihat ICBP. Ya, memang ya downtrend. Apalagi ini apakah akan new low ya dalam seminggu ini atau 2 minggu ini ya. Karena di Dell dari big cap ya. Saya kira akan bikin new low baru untuk ICBP. Ya, ini prediksi ya. SMSN ini di Dell dari small cap. Iya. Ini chartnya. Kemudian ULTJ. Wah, ULTJ ini lagi cantik-cantiknya sebetulnya. Karena mungkin imbas dari makan bergizi gratis, maybe ya. Kemudian Grand ya, kita sekelas BRMS ya, itu chartnya ya. Kita menuju ke data lagi, ingin melihat market cap-nya berapa, terutama yang small cap ya. Di kemarin ya, ini entah kenapa ya, INS diramal masuk ya, apa bocor atau gimana, naik hampir 20% ya. Kemudian di DSNG katakanlah wajar lah naik 2,3%. KLBF ini naik 7,8% ya. Kalau KLBF ini perkiraan saya ya naik untuk turun ya. Jadi mungkin kerasa, saya yakin untuk sekelas KLBF atau foundernya atau reksadana yang atau ya manajemen investasi yang pegang KLBF sudah kerasa bahwa KLBF ini mau di Dell ya. Nah, apakah ini dinaikkan dulu untuk jualan? Ya. Jadi besok rebalancing yang berikutnya kita bisa buy saham yang akan di Dell di big cap ya, big cap terutama ya. Kemudian di closing jual. Tentunya buy-nya sebelum pengumuman B dan sell-nya ya, sebelum pengumuman MSCI. Ini kemungkinan ya, tebakan atau feeling aja ya. WiFi ya katakanlah normal, tapi naik kan ya. Raja, nah ini Raja lain sendiri ya. Kalau ULTJ ya wajar ya. Karena dia udah naik tinggi juga.
Terus, nah brand BRMS Energy, terutama brand ya, naik ya. BRMS juga naik karena memang dua emiten ini ya paling santer dibicarakan oleh retail, grup-grup saham ya, maupun influencer, analis, semua tertuju ke brand BRMS. Nah, brand ini yang bikin ragu karena udah ketiga kalinya, ya, keempat kali baru berhasil masuk ke MSCI Big Cap. Jadi banyak ragunya yang brand ini sebetulnya. Apalagi dengan adanya pengumuman MSCI akan meninjau ulang free float untuk saham-saham di Indonesia terkait dengan free float yang tidak semestinya menurut MSCI ya. Tuh. Ya. Kemudian ini asing ya, asing. Ya, asingnya banyak di Asia karena memang dia MSCI ya. Jadi memang asing suka di saham-saham yang masuk MSCI dan ini sebagai bukti bahwa saham-saham masuk MSCI disitulah asing buy dan sell. Ini 5 hari juga masih asing masih positif. Ini juga asing masih positif. Ya. Nah, untuk market cap-nya kita dari ini ya, ternyata dengan valuasi free float 4,5 triliun itu bisa masuk ke ini yang di Dell maaf ya. Ini yang di Dell. Ini free float-nya 2,3 triliun, SMSM 4,5 triliun ya. Sebetulnya kita akan lebih mudah kalau kita punya data langsung dari MSCI. Tapi sayang saya tidak punya, jadi ya meraba-raba akhirnya. Lah, info kok di delete? Maaf ini ya. Ini info ini ada kesalahan kayaknya, bukan info ini. Ya, ada kesalahan. Ya, apa ya? Maaf buru-buru karena kejar tayang. Brand BRMS. Nah, energi 9 ya, mesin 8, 9 triliun, 8 triliun, 7 triliun, 5 triliun, 6 triliun, 4 triliun ya. Jadi katakanlah dengan valuasi free float 4 triliun aja dia bisa masuk ke small cap MSCI. Nah, ini rumus baru ya, atau ketentuan baru yang berdasarkan data aja, bukan berdasarkan dari pengumuman resmi dari MSCI, tapi kita bisa menebak-nebak kira-kira seperti apa. Sedangkan yang dihapus ini di bawah 20 triliun ya. Kemudian ICBP sama KLBF ya. Nah, KLBF 23 triliun. Sebetulnya masih secara valuasi KLBF masih layak sih sebetulnya. Kalau ICBP ya di bawah 20 triliun ya yang jelas lebih pilih KLBF daripada ICBP. Karena ini big cap. Ya. Terus kita lanjut lagi ya. ICBP ini hati-hati juga di indeks FTSE besok bisa juga ke Dell ini. Ini large ya. Di FTSE ICBP masuk ke large cap. Ya. KLBF masuk ke mid cap. Sedangkan mesin di little atau small cap, Inco di small cap. Tapi Inco ini nyasar ini ya, ada kesalahan data. Ya, ICBP baru mau coba mantul, kena bad news.
Nah, kalau free float, ya, nggak usah dibahas lah ya, maksudnya semua asal 10% free float atau 7,5% ke atas bisa masuk MSCI. Ya. Nah, kita ke valuasi rata-rata. Nah, ini SMSM ya, ini cuma 1,9 miliar, wajar aja dia di delete. ICBP masih lumayan sebetulnya ya, 65 miliar. Mungkin lawannya lebih sadis mungkin ya. Maksudnya, oh ya, ini 100 miliar ya untuk yang big cap ini. Karena ini big ya. Big kok cuma di bawah 100 miliar ya. Maka mungkin dengan pertimbangan itu di delete. KLBF aja yang 93 di del ya. Padahal 93 mendekati 100. Jadi asumsi kita ya, dengan data ini minimal 100 miliar valuasi selama kira-kira 3 bulan. Nah, kalau Wifi ini sampai 500 miliar nih. Raja hampir 300 miliar. Ya. Tapi ini masuk small cap karena ini market cap-nya masih kecil. Kalau ingin masuk ke big cap, ini harus di-grade menjadi 100 triliun minimal market cap-nya. Jadi masih jauh ya. Terus oh ya tadi ya. Ini 1,9 miliar maka di delete. ULTJ 6 miliar ya. ULTJ juga mungkin ini valuasinya baru-baru saja sampai 6 miliar itu rata-rata. Ya, itu ya. Kalau brand lebih dari 100 miliar, BRMS lebih dari 100 miliar. Ya. Energi ini lebih dari 100 miliar, tapi market cap-nya masih 2-3 triliun. Market cap-nya sejauh sepanjang saya tahu, dia harus juga di atas 100 triliun. Coba kita lihat, brand, wah jangan tanya, 1.000 miliar. 1.000 triliun malahan. Iya. 1.000 triliun. Nah, ini BRMS 144 triliun masih memenuhi syarat. Maka analis menjagokan benar-benar brand masuk ya, walaupun dengan tanda petik free float-nya dipertanyakan. Kalau BRMS yakin ya, karena free float ini saham-saham lama, jadi sahamnya mungkin banyak yang pegang. Kalau ini kan saham-saham baru. Nih, baru berapa? Belum ada 2 tahun ya, brand. Jadi sahamnya masih mudah dibaca karena baru 2 tahun melantai di bursa saham. Nah, itu ya. Jadi dari sini kita dapat gambaran terutama yang small cap. SMSM market cap-nya 11 triliun. Kemudian ULTJ 16 triliun ya. Valuasinya 6 miliar. Itu yang di del ya, apalagi yang di del SMS sama UL ya. Ada 2 ini aja yang di del, SMSM dan ULTJ. BRMS di del tapi naik pangkat dari small cap ke big cap. Saya kira itu dulu ya. Cukup singkat aja, maaf kalau ada kesalahan ya, karena emang kejar tayang ini info ya. Rasa-rasanya tidak ada menyinggung info rebalancing hari ini, tapi ini data kok masuk info. Ya, saya pause dulu ya.
Kalau bisa saya perbaiki data, tetapi kalau tidak bisa ya atau memakan waktu ya saya skip ya. Ini saya anggap ralat ya, bukan info nggak masuk. Coba saya skip dulu. Saya post dulu. Ya, info udah saya hapus ya ini ya. Info sudah saya hapus. Info ini di tahun 2023 dari data tadi ya, sekilas itu di Dell dari big cap tapi masuk ke small cap. Jadi masih anggota MSCI tapi ke small cap Inco. Ya, dengan demikian ralat kesalahan udah diralat ya. Kalau ada kesalahan yang lain, saya mohon maaf ya. Semoga hari ini cuan ya. Kembali ke judul. Salam sehat.